juga selaku pimpinan sidang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Azhar Ulfiah MSI selaku pemohon. Beliau tidak hadir karena ada tugas yang lain. Yang saya hormati Bapak Dr. A.L. Sufyan Sauri MPD selaku koordinator. Yang saya hormati Dr. Nandang Koswara MPD selaku anggota. Yang saya hormati Bapak Profesor Sufyan Sauri MPD selaku peneliti dalam. Tentu saja yang saya banggakan Bapak Menlu Pak Purkon Arifin ya. Alhamdulillah sehat Pak Purkon. Kemarin saya dapat informasi Bapak sakit. Alhamdulillah ya bisa hadir pada kesempatan sidang terbuka ini. Yang pertama saya ingin klarifikasi dulu. Ini judulnya disertasi dengan di sinopsis ada perbedaan Pak. Itu masih ada kesalahan untuk di sinopsis. Yang satu manajemen yang kalau disertasi itu yang disertasi itu yang betul yang untuk meningkatkan akhlak karimah ya. Kalau di sini masih membina ya, membina akhlak karimah. Salah cetak kok untuk sinopsisnya karena masih menyampaikan cover yang lama. Ya, maaf judulnya saja. Bapak calon dokter ya sebentar lagi betul-betul cermat ya. Terima kasih Pak. Ya sampai kesalongan. Ini padahal sudah saya informasikan pada saat sidang tertutup kalau tidak salah. Ya. Sehingga ini di bab 2 juga ada sedikit kesalahan. Ya. Di bab 2 itu masih membina akhlak karimah. Mestinya manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak karimah. Kalau tidak salah sudah ada kesepakatan diadakan perubahan. Baik Pak. Demikian juga dalam penempatan ini halaman-halaman. Ini Bapak masih banyak yang perlu dikoreksi Pak. Nah bab 4 juga masih belum dapat cermati ya koreksi. Belum dikoreksi ini hasil penelitian interpretasi. Padahal bukan interpretasi ya, interpretasi. Jadi masih tertulis dalam disertasi Bapak interpretasi. Ini mohon maaf saya sampaikan karena ini karya ilmiah yang Bapak buat itu akan disimpan di perpustakaan dan Ya, terima kasih. dibaca oleh adik-adik kelas Bapak atau mungkin dari perguruan tinggi yang melakukan penelitian data ke perpustakaan Uninus. Ini kalau ini lagi ya, sehingga yang disimpan di Uninus itu betul-betul yang sudah fresh ya. Semuanya ini masih banyak sebenarnya tidak perlu saya sampaikan karena waktu terbatas. Hanya tolong sekali lagi apa-apa yang pernah disarankan pada saat sidang tertutup dapat tindak lanjuti dengan baik. Kemudian berikutnya ya Pak Furqan ya. Ini judulnya manajemen penguatan pendidikan karakter dalam meningkatkan akhlak karimah siswa pada MTS Kabupaten Tasikmalaya. Pendidikan karakter itu penting Pak ya. Mengapa Bapak anggap penting? Mohon penjelasan. Yang pertama tadi mohon maaf koreksi untuk fokus itu di Kabupaten Bandung, bukan di Kabupaten Tasikmalaya. Ya, kemudian untuk pendidikan karakter kita sekarang mengenal ada regulasi peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Bagaimana ini sebuah perhatian dan atensi yang sangat luar biasa dari pemerintah tentang karakter itu sendiri. Bagaimana pemerintah melihat bahwa di tahun 2045
negara Indonesia ini harus menyongsong generasi emas, bahwa seluruh warga negara Indonesia ini harus berkarakter, sehingga pemerintah mengeluarkan satu regulasi yang sangat kuat yang dinamakan dengan penguatan pendidikan karakter, yaitu dengan Perpres nomor 80/7 tahun 2017. Di sana disebutkan bagaimana harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam pendidikan yang melahirkan generasi bangsa yang berkarakter. Sehingga konten atau esensi dari pendidikan itu sendiri yang selama ini menjadi perdebatan, salah satunya adalah karakter itu sendiri. Maka karena karakter ini menjadi satu kekuatan yang menjadi cikal bakal untuk masa depan bangsa, pemerintah pun melakukan satu upaya untuk penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Terima kasih. Ya, berikutnya, ini pendidikan karakter akan mampu meningkatkan siswa berakhlakul karimah, ya. Ya. Atau benar gitu? Hanya dengan pendidikan karakter maka siswa akan berakhlakul karimah, atau ada variabel lain? Baik, Prof. Yang pertama tentu saja dari penelitian ini saya ingin melihat dari sisi manajemen penguatannya itu sendiri, karena memang penguatan pendidikan karakter itu bisa berimplikasi terhadap peningkatan akhlak dengan syarat, karena memang manajemen penguatan karakter itu tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di lembaga, baik itu guru, kepala madrasah, dan seluruh sivitas yang ada di lembaga tersebut, sehingga pada gilirannya penguatan pendidikan karakter itu bisa menghasilkan siswa-siswa yang berakhlak karimah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang saudara lakukan, ini di kedua MTS, Ya. MTS apa itu Al-Jawahir dan MTS Al-Ihsan. Al-Ihsan, betul. Mana yang sudah berjalan baik pendidikan karakter? Baik, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kedua lembaga ini sudah menjadi model untuk penguatan atau program penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Karena yang pertama, kedua lembaga ini berada di bawah naungan pondok pesantren, di mana seluruh siswa selama 24 jam itu berada di bawah pengawasan asrama dan berada di bawah asrama, di bawah pengawasan guru-guru, kemudian kiai dan para asatidz yang ada di sana. Kemudian dari sisi kuantitas juga di kedua lembaga tersebut siswa atau santri itu sudah sangat banyak, sehingga penguatan pendidikan karakter di kedua lembaga tersebut, di kedua lembaga ini sudah betul-betul terjadi, dan tadi sudah ada proses pembinaan atau penguatan pendidikan karakter yang sudah dilakukan di kedua lembaga tersebut, baik di dalam proses pendidikan formalnya maupun di dalam proses pendidikan pondok pesantren, karena memang di kedua lembaga ini sudah dipadukan kurikulum antara kurikulum madrasah dengan kurikulum pesantrenan untuk penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Ya. Tolong buka halaman 207. Halaman 207 kita menjelaskan implementasi karakter Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Baik, Prof. Tolong jelaskan. Baik. Implementasi karakter Ahlussunnah wal Jamaah ini tentu saja menjadi satu penguatan tersendiri di dalam penelitian ini,
Karena tadi sudah saya sampaikan, kedua lembaga ini berada di bawah naungan pondok pesantren yang secara kultur tentu saja mereka mengkaji, kemudian mempelajari kultur-kultur dan aspek-aspek karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Bagaimana pendidikan yang pengembangan pendidikan karakter yang ada di kedua lembaga tersebut, karena semuanya adalah santri, itu anak-anak santri pada umumnya di sana mereka sudah diberikan bekal, gitu. Sudah diberikan bekal bagaimana konsep-konsep nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah. Di antaranya misalnya konsep tawasud, konsep tawazun, konsep i'tidal, konsep tasamuh, musawah, surah, islah dan lain sebagainya. Dan ini setiap hari menjadi makanan sehari-hari para santri yang ada di pondok pesantren. Karena sumber atau rujukan dari karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu sendiri berasal dari kitab Turat, kitab-kitab kuning yang menjadi rujukan yang berada di bawah, yang berada di kedua pondok pesantren tersebut. Sehingga dengan penguatan pendidikan karakter melalui kitab kuning atau kitab Turat tersebut, terutama kitab-kitab akhlak, ini diharapkan siswa mempunyai karakter yang lebih dibandingkan dengan siswa-siswa pada umumnya. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa hasil penelitian ini menghasilkan suatu produk. Ini manfaat yang akan diimplementasikan dari hasil penelitian ini. Lembaga atau pemerintah itu seperti apa? Baik, yang pertama tentu saja ada model hipotetik yang ingin dikembangkan. Tadi sudah disampaikan bahwa model hipotetik ini menjadi model pengembangan dari model-model yang sudah ada. Bagaimana pemerintah ketika ingin mengembangkan satu model pengembangan pendidikan karakter ataupun lembaga yang dalam hal ini menurut peraturan Presiden nomor 87 itu menjadi lembaga, itu harus menjadi tolak ukur di dalam model pengembangan pendidikan karakter itu bisa mempelajari model yang saya tawarkan ini. Apakah ada kemahalan dari apabila dibandingkan dengan disertasi yang lain? Kalau untuk kebaharuan, saya kira saya hanya menawarkan konsep dan landasan model yang tentu saja tadi dilandasi pertama oleh 6 sistem nilai itu sendiri. Kemudian ada dilandasi juga oleh sistem atau ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, Ahmadiyah tadi. Di samping juga ada manajemen secara umum seperti itu. Ya, terakhir, tadi hipotetik ya. Model hipotetik. Model hipotetik ya. Apakah model ini sudah dicoba? Untuk sementara baru mau diuji coba. Baru mau dicoba ya. Sehingga Dan nanti kita akan mengajukan forum group discussion untuk uji coba model hipotetik ini. ya, sehingga namanya model hipotetik. Model hipotetik ya. Belum diuji cobakan, belum. Cukup. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Nana Herdiana MM. Mohon nilainya di ke saya. Terima kasih. Selanjutnya saya
saya mengundang Profesor Dr. Haji Sofyan Sauri, MPD. Dipersilakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Sarjana Unmus, kemudian tim promotor dan tim penguji dan hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saudara Ustadz Furqon Arifin yang hari ini sudah mempersiapkan hasil penelitiannya untuk menjadi doktor. Mudah-mudahan nanti setelah diumumkan di doktor, menjadi doktor yang penuh keberkahan. Amin ya Allah. Artinya banyak perubahan-perubahan yang mengarah kebaikan, baik di pesantren maupun di lembaga yang pernah digelutinya. Terus di sini namanya Furqon. Mama Furqon belum Arabia. Furqon, pembeda. Jadi Furqon itu pembeda. Pembeda siapa? Mohon izin Bro, karena ini nama warisan dari orang tua, sehingga nama itu adalah doa. Doa dalam arti ketika orang tua memberikan nama Furqon, katanya pembeda bainal haq wal batil. Oke, jadi Furqon itu pembeda. Sehingga ketika akan melakukan kesalahan selalu diingatkan oleh nama itu melalui hidayah Allah. Begitu kan? Ya, Yang kedua arifin. Arifin, laisa arifin walakin arif. Seperti tasrif terang. Di dalam pesantren namanya Arafah. Arafah. iya silakan. Arafah. Arafah. Terus ya Arifu terus Arfan. ya nanti dari pesantren baca ya. Jadi memang kita sering nasrif kan itu. Ya, Bahkan mendengarkan santri dan nasrif, Ustadz Kiai mendengarkan lagu-lagu nasrif di sana. Tahu-tahu nama sendiri tidak pernah dikasih. Maka jadi kata-kata ini lah yang menjadi penting. Maka tadi dikatakan doa. Betul-betul menjadi orang yang arif. Ketika ada sesuatu hal yang membedakan satu sama lain, dihadapi dengan penuh kearifan, dihadapi dengan penuh ilmu dan kesadaran. Oke, selanjutnya tentang disertasi tadi sudah dipaparkan, ya, sudah dijelaskan, dan kata-kata yang muncul di judul itu tadi sudah dibetulkan, sudah dimantapkan, yaitu manajemen penguatan pendidikan karakter dalam apa? meningkatkan. Meningkatkan. Di surat juga membinakan, meningkatkan ya, Ya. meningkatkan akhlak karimah. Oke, pertanyaannya, apa betul? Apa betul? Ini seperti lu, saya ini belum tidur. Ya. Semalaman belum tidur Mohon tadi. izin karena baru pasca sakit. Oh iya betul. Kalau sakit itu tidak obat pertanyaan ini. Jadi di situ apa betul akhlak karimah itu hasil dari penguatan karakter? Baik, saya kira ini ada korelasinya. Kalau misalnya kita membaca satu referensi, itu ada kitab Ibnu Miskawayh misalnya. Itu beliau menyampaikan bahwa akhlak itu adalah satu hal yang sifatnya spontanitas. Itu bisa muncul secara tiba-tiba, tidak dikondisikan. Dan ini berbeda dengan karakter. Karakter itu perlu pengondisian. Karakter itu perlu internalisasi. Karakter itu perlu instrumen pendukung. Sehingga pada gilirannya karakter itu bisa melahirkan akhlak itu sendiri, seperti itu. Oke, sedangkan dalam kajian pesantren, Allah itu merupakan hasil
dari adanya akidah dan syariah, maka muncul akhlak. Tidak ujuk-ujuk akhlak, tapi hasil dari adanya akidah, syariah dan konsep dasar Islam. Itu akhlak merupakan hasil dari bentukan akidah dan syariah. Ketika saya melihat judul karakter itu berafiliasi kepada akhlak, nah ini memang judul yang sangat unik. Tapi harus dipariaskan di dalamnya, diungkapkan di dalamnya bahwa hakikatnya bahwa akhlak itu betul-betul hasil dari adanya penguatan dalam akidah dan ketulusan dalam syariah, sehingga muncul perbuatan kehidupan sehari-hari, akhlak yang terlihat yang didasari dengan dua hal tadi. Karena sakit jadi pertanyaannya ringan-ringan gitu. Baik, Bro. Kemudian barusan karakter dan akhlak ini ya. Saya nulis buku ya yang berjudul Akhlak wa Akhwatuha. Akhlak wa Akhwatuha apa artinya? Akhlak dan bagian-bagiannya, pembagiannya Oke, akhlak dan kawan-kawannya. dan kawan-kawan. Saya minta Anda menyebutkan kawan-kawan akhlak 7. Baik. Akhlak itu Kawan banyak. satu kawannya apa? Akhlak itu etika, Oke, moral, terus. kemudian karakter itu sendiri, Oke, kemudian kalau kita membaca juga referensi karakter yang dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana jujur, religius, tanggung jawab, nasionalisme itu juga masuk ke dalam karakter. itu dalam karakter ada itu. Ada itu. Kalau ini akhwatuha, bukan akhwat itu jujur, bukan, tapi karakter. Karena jujur itu adalah merupakan nilai yang universal, yang semua orang perlu jujur, universal. Nah, jadi kawan-kawan itu banyak sebenarnya ya, ada sekitar 12 kawan-kawan yang menyebut dengan karakter, ada nilai, ada karakter, ada akhlak, tata krama, sopan santun, etika, moral, susila, adab, kemudian budi pekerti, budi perangi. Nah, itu kawan-kawannya. Baik. Dan semuanya itu berbicara apa? Berbicara tentang perilaku. Makanya akhlak itu perilaku. Dan dikatakan oleh Bapak bahwa akhlak itu adalah perbuatan spontanitas tanpa dipikirkan terlebih dahulu, hasil pembinaan di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Baik. Jadi sebenarnya kalau katanya apa yang dulu di sini sebenarnya berkarakter tidak? Berkarakter. Iya sudah berkarakter. Jangan baru berkarakter. Apa? Ya sudah bersifat, sudah punya watak di dalam duduknya, di dalam bicaranya, semuanya itu karakter. Hanya ketika ada regulasi karakter itu penguatan yang dikomandoi oleh presiden, gitu ya, yang disingkat dengan PPK. PPK masih ingat PPK? Ya, penguatan pendidikan. Jadi didukung dari situ Pak Program di penguatan pendidikan karakter. Maka di situ bagaimanapun bangsa Indonesia melalui pendidikan, melalui pesantren, melalui keluarga, terus digelorakan tentang karakter itu supaya manusia Indonesia memiliki karakter yang sangat membanggakan. Ya. Tadi ada yang disebut dengan akhlak karimah. Sebenarnya ada beberapa macam akhlak. Kalau bicara akhlak misalnya, coba disebut akhlak apa saja? Kalau pemahaman yang saya pahami, ada akhlak itu ada akhlak karimah dan akhlak atau akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah, akhlak tercela. Jadi ada dua kutub yang saling bertabrakan antara akhlak karimah dengan akhlak mazmumah dan akhlak tercela. Jadi akhlak sayyi'ah juga ya, Akhlak sayyi'ah, akhlak mazmumah ya.
perilaku manusia itu memang ada perilaku yang terpuji, ada perilaku yang tidak terpuji, ada perilaku yang pupuji. Jadi timur dan akhlak. Oke, terakhir. Puji. Terakhir ya. Jadi di dalam proses pendidikan itu ada guru, ada kurikulum, Ya. ada materi, Dari ada siswa. ada siswa. Mana yang lebih baik? Sebagai sebuah sistem Ada satu pendidikan, kata. menurut saya tidak ada yang lebih baik karena pendidikan itu sebuah sistem. Dan sebuah sistem itu membentuk satu komponen yang semuanya saling dukung-mendukung. Tidak ada yang baik. Boleh sebutkan terusannya. Ya, Tidak ada yang baik kan? tidak ada. Yang baik yang mana? Kalau Sistem. tidak ada yang baik yang mana? Sistem. Karena menjadi sebuah sistem diibaratkan seperti kendaraan. Kalau kendaraan hilang satu komponen, pasti itu tidak akan bisa maju. Jadi mana yang paling baik? Yang paling baik adalah guru yang berakhlak, guru yang bermoral, bukan sekedar guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Profesor Kiai Haji Profesor